Cerita dimulai ketika seorang siswi SMA yang sangat populer dan cantik tiba-tiba berada tepat di depan anak laki-laki. Gadis itu tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam selokan. Dia kemudian berteriak kepada si anak laki-laki itu untuk berhenti menatapnya. Meskipun gadis itu berkata demikian, anak laki-laki itu tetap memperhatikannya. Anak laki-laki itu berpikir bahwa cara gadis itu jatuh ke selokan begitu sempurna sehingga mustahil untuk tidak melihatnya. Gadis itu dengan wajah kesal menegaskan bahwa dia tidak sengaja melakukannya. Dia mengeluh karena harus segera pergi bekerja dengan kondisi bau selokan. Anak laki-laki itu bertanya-tanya tentang pekerjaan yang dimaksud. Anak laki-laki itu bertanya mengapa gadis itu tidak pulang dulu karena dia masih punya waktu 1,5 jam sebelum pekerjaannya dimulai pukul 5. Gadis itu menjawab bahwa rumahnya berjarak 2 jam, sehingga tidak mungkin tepat waktu. Hal ini membuat usulan si anak laki-laki itu menjadi tidak berguna. Anak laki-laki itu kemudian menawarkan agar gadis itu datang ke rumahnya untuk mandi. Gadis itu merespons dengan kaget. Anak laki-laki itu berpikir untuk menawarkan apartemennya yang berada di dekat sana. Gadis itu dengan wajah penuh terima kasih menerima tawarannya. Mereka kemudian pergi ke apartemen. Anak laki-laki itu yang bernama Fujiwara terkejut karena tawarannya diterima. Ia memperkenalkan gadis itu sebagai Shino Yuizaki, teman sekelasnya. Fujiwara merasa bahwa ia dan Yuizaki berada di dunia yang berbeda. Fujiwara menjelaskan bahwa Yuizaki sangat cantik dan menjadi selebriti di sekolah mereka. Meskipun Yuizaki duduk di belakangnya, mereka belum pernah berbicara sebelumnya. Fujiwara yang menganggap dirinya seorang antisosial, merasa bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan tidak pernah menyangka tawarannya akan diterima. Ia berpikir Yuizaki menerima tawarannya karena situasinya yang sangat mendesak. Fujiwara panik menyadari bahwa seorang gadis cantik sedang mandi di kamar mandinya. Yuizaki keluar dari kamar mandi dan mengatakan bahwa mandinya terasa sangat nikmat, yang membuat Fujiwara terkejut. Yuizaki berterima kasih karena telah dipinjami baju. Fujiwara memberikan sebuah kantong kertas, mengatakan bahwa itu untuk pakaian kotor Yuizaki. Yuizaki mendapat ide cemerlang untuk menaruh pakaiannya di Laundry Express saat dia pergi kerja dan mengambilnya saat pulang. Fujiwara dengan dingin menyuruhnya untuk segera pergi. Yuizaki terlihat cemberut dan kesal. Dia bertanya mengapa sikap Fujiwara tiba-tiba menjadi dingin. Fujiwara pun terdiam. Yuizaki menebak bahwa Fujiwara takut orang tuanya akan melihat mereka berduaan di rumah. Yuizaki mengira bahwa orang tua Fujiwara akan segera pulang, sehingga membuatnya panik dan berusaha mengusirnya. Fujiwara menjelaskan bahwa orang tuanya bekerja di luar negeri, dan ia tinggal sendirian. Mendengar hal tersebut, Yuizaki kemudian teringat sesuatu. Dia dengan iseng bertanya di mana Fujiwara menyimpan majalah-majalah nakalnya. Fujiwara panik dan berteriak agar Yuizaki berhenti. Yuizaki tertawa melihat kepanikannya. Fujiwara menyuruh Yuizaki keluar dan menegaskan tidak ada yang bisa ditemukan. Mendengar jawaban Mu, Fujiwara menjadi bingung mengapa Yuizaki bertingkah seperti sapi. Yuizaki dengan main-main melompat-lompat dan mengatakan Mu seperti sapi yang menggemaskan. Hal ini membuat Fujiwara terkejut ketika melihatnya. Fujiwara akhirnya berhasil mendorong Yuizaki keluar dari rumahnya. Ia mengunci pintu apartemennya, dan kemudian duduk di sana. Ia berpikir bahwa Yuizaki benar-benar akan menggeledah rumahnya. Fujiwara merenung bahwa mereka benar-benar berasal dari dunia yang berbeda, dan pertemuan ini hanyalah kebetulan, berharap mereka tidak akan berhubungan lagi. Fujiwara merasa sedih karena harus membuang koleksi buku erotisnya untuk memastikan Yuizaki tidak akan menyelidiki rumahnya lagi jika suatu saat kembali. Dan ia terpaksa harus menikmatinya diam-diam di PC mulai sekarang. Keesokan harinya di sekolah, Yuizaki mendekati Fujiwara untuk mengembalikan pakaian yang dipinjamnya. Yuizaki juga memberikan sedikit cemilan yang dia buat di tempat kerjanya sebagai ucapan terima kasih. Di depan teman-teman sekelasnya, Yuizaki dengan suara keras berterima kasih kepada Fujiwara karena telah mengizinkannya mandi di tempatnya. Mendengar perkataan tersebut, sontak seisi kelas terkejut dan mulai berbisik-bisik tentang mereka. Fujiwara merasa tidak enak dengan situasi ini dan ditarik oleh temannya. Orang-orang menanyakan apa sebenarnya hubungan antara Fujiwara dan Yuizaki. Gosip semakin menyebar di kelas, dengan semua orang membicarakan mandi di rumah Fujiwara. Fujiwara merasa situasinya sangat buruk, karena ia menjadi pusat perhatian dengan cara yang paling tidak diinginkan. Ia kemudian berlari menjauh dari kerumunan, dan berpikir bahwa ia hanya ingin hidup normal dan merasa ini seperti mimpi buruk. Sepulang sekolah, Fujiwara merasa lega, karena hari yang mengerikan telah berakhir. Ia menyalahkan Yuizaki yang asal bicara di kelas. Saat membuka tas yang dikembalikan Yuizaki, secarik kertas terlepas dan jatuh. Ia bertanya-tanya apa itu. Kertas itu berisi kontak Yuizaki, yang membuatnya gemetar. Ia berpikir ini mungkin semacam jebakan.
Berpikir siapa yang akan terjebak dengan cara seperti ini. Ia memutuskan untuk membuang kertas itu. Kemudian, ia teringat bahwa Yuizaki memberinya cemilan dan dibungkusnya terdapat nama toko. Jadi ia menyimpulkan itu bukanlah jebakan. Fujiwara mencoba kue amaretti yang diberikan Yuizaki, dan merasa itu enak. Ia memutuskan untuk menyimpan sisanya sebagai cemilan saat belajar nanti. Fujiwara berharap keesokan harinya ia tidak akan lagi mendapat tatapan aneh dari teman-temannya. Namun, saat berjalan ia kembali mendengar bisikan-bisikan. Gosip terus berlanjut. Teman-teman sekelasnya membicarakan bagaimana seorang gadis mandi di rumah seorang pria. Situasi ini membuat Fujiwara merasa semakin parah dan ingin cepat pulang. Para siswa lain berspekulasi, bertanya-tanya apakah Fujiwara menggunakan hipnotis atau pemerasan, karena mereka menganggapnya seorang antisosial. Fujiwara merasa kepalanya terguncang karena terjebak dalam gosip tanpa bukti. Di kelas, Yuizaki mulai menyodok punggung Fujiwara dengan pulpen. Fujiwara mengerti bahwa Yuizaki sengaja melakukannya untuk membuatnya semakin kacau dan terlihat menyenangkan dari luar. Fujiwara memutuskan untuk mengabaikannya. Yuizaki bertanya, "Hei, gak mau menjawabku?" Fujiwara berpikir bahwa Jaru adalah makhluk yang mudah bosan. Jadi jika ia terus mengabaikannya, gangguan itu akan berhenti. Yuizaki terus menyodoknya berkali-kali. Saat istirahat makan siang, gangguan itu akhirnya berhenti. Fujiwara berharap semuanya akan kembali normal. Namun, teman-teman Yuizaki bertanya apakah benar dia pergi ke rumah Fujiwara. Fujiwara yang mendengar pertanyaan itu pun terkejut. Yuizaki dengan santai membenarkannya, bahkan menambahkan bahwa dia meminjam kamar mandi dan pakaiannya. Teman-teman Yuizaki bertanya, apakah Fujiwara adalah tipenya? Yuizaki menjawab bahwa dia hanya berpikir Fujiwara adalah pria yang baik. Kebingungan dengan pria yang baik. Yuizaki menjelaskan bahwa alasan dia ke rumah Fujiwara adalah karena tidak sengaja jatuh ke selokan dan menjadi panik karena dia harus segera bekerja. Fujiwara menawarinya, "Gimana kalau ke rumahku?" Dan itulah yang terjadi. Yuizaki menjelaskan bahwa dia mengikuti Fujiwara karena tahu Fujiwara tidak punya niat aneh apapun. Teman-temannya berkomentar bahwa Fujiwara terlihat seperti pengecut, bukan sekadar orang baik. Mereka juga menyebutkan bahwa Yuizaki agak sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dan Yuizaki juga belum pernah pacaran sebelumnya. Yang dibenarkan oleh Yuizaki bahwa dia tidak bagus dengan pria. Teman-temannya menyimpulkan bahwa Yuizaki sebenarnya adalah gadis yang murni. Fujiwara yang mendengar percakapan mereka menjadi terkejut karena seorang gadis tiba-tiba bertanya padanya. Ia kemudian pergi sambil berpikir kalau Yuizaki mungkin sebenarnya bukan gadis yang buruk. Tepat setelah kelas sore dimulai, Yuizaki kembali menyodok punggungnya. Fujiwara berpikir bahwa mereka bukanlah tipe yang seharusnya terlibat satu sama lain dan bingung harus berbuat apa. Keesokan harinya, Yuizaki terus menyodok punggung Fujiwara. Dan keesokan harinya juga begitu. Fujiwara menyadari bahwa gangguan ini tidak akan berhenti sampai dia menghadapinya secara langsung. Ia berbalik dengan cepat dan berkata, "Hei, Yuizaki, sudah cukup." Yuizaki tampak terkejut dan tersipu malu. Fujiwara bertanya, "Kenapa kau membuat wajah begitu?" Yuizaki membalas, "Aku sudah menunggu, kau tahu." Fujiwara bertanya lagi, "Menunggu? Untuk apa?" Yuizaki kemudian memalingkan wajahnya. Dia bergumam, "Aku meletakkan catatan di..." Fujiwara menjadi bingung dan bertanya-tanya apa yang baru saja dikatakan Yuizaki. Sejak saat itu, Yuizaki berhenti menyodoknya dan tatapan dari orang lain pun menghilang. Fujiwara akhirnya kembali ke kehidupan normalnya. Namun terjadi sesuatu. Ia merasakan perasaan aneh dan berat di hatinya. Mengingat kembali ketika Yuizaki dengan ekspresi sedih. Ia hanya ingin mengatakan bahwa semuanya berakhir dengan baik. Fujiwara memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Berpikir bahwa dengan ini, semuanya akan benar-benar kembali normal. Fujiwara melihat ke langit, dan menyadari langit sangat gelap. Pertanda akan hujan. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Ia mendapat notifikasi di ponselnya bahwa Toppan No. 12 sedang mendekat, dan layanan transportasi dihentikan. Ia bertanya-tanya sejak kapan hujan menjadi begitu deras. Bel rumahnya berbunyi, ding, dong. Fujiwara bingung siapa yang datang pada jam selarut itu, karena ia tidak memesan apapun. Meskipun ia seorang pria, menerima tamu selarut ini tetap membuatnya waspada. Namun ia merasa harus menjawabnya. Fujiwara melihat monitor yang menampilkan wajah Yuizaki. Ia terkejut melihat Yuizaki di depan pintunya. Ia kemudian mengambil handuk dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan selarut ini. Fujiwara membuka pintu dan Yuizaki berdiri di sana. Yuizaki meminta maaf karena datang selarut ini. Yuizaki menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang dari kerja ketika layanan kereta dihentikan karena badai. Dia kemudian bertanya, "Jadi, itu malam ini. Bisakah aku menginap di sini?"